Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Yang senantiasa kita hormati Ibu Kepala Madrasah Min 2 Batang, seluruh Bapak Ibu Guru Min 2 Batang, serta pegawai yang kami muliakan, kami hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan siang hari ini, Bumul, hari keberapa puasa Bumul? 10. Ini bagi yang 11 yang sudah memulai dulu hari Senin nggih, pun 11 nggih. Tak terasa nggih mbon memasuki 10 awal atau 10 hari di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa istiqomah, bisa melaksanakan kegiatan sholat zuhur berjamaah, dan insya Allah dengan sehat, tidak ada halangan kurang satu apapun. Yang kedua kalinya, sholawat ma'asalam tetap tercurah limpahkan pada Al-Mustafa Rasulullah Muhammad SAW. Salah satunya dengan lafaz atau ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita DPDP memohon tergolong dalam umat beliau yang nantinya berhak layak mendapatkan syafaatnya di dunia, lebih-lebih di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, wa kula taken Bu Umul mpun hari ke-10 nggih. Karena dalam sebuah riwayat hadis, puasa itu Ramadan dibagi dalam 3 termin, 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga. Pada sebuah hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah berkhutbah di hari Jumat terakhir bulan Sya'ban. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa syahrun awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu idkum minan nar. Bulan Ramadan itu 10 awal atau yang awalnya adalah penuh dengan rahmat. Kemudian pertengahannya wa awsatuhu adalah penuh dengan maghfirah atau pengampunan. Dan akhirnya adalah jaminan untuk terbebaskan dari ancaman api neraka. Nah, memaknai 10 hari di awal Ramadan yang kebetulan hari ini kita memasuki 10 hari di Ramadan 1445 Hijriah niki, bahwa rahmat Allah itu begitu luas. Rahmat dalam artian kita rasakan secara fisik maupun psikis. Secara fisik barangkali yang tidak terbiasa puasa atau 10 yang saya membuatkan terbiasa ahli puasa sunnah niki butuh penyesuaian diri ketika sing buatan biasa sahur ya jam 3 setengah sekawan tangi, lihat pikir enake nopo maam sahur niku lho wayah wong turu, wayah wong istirahat kok maem. Tapi itulah sensasinya, itulah rahmatnya Allah bahwa kita memang harus dikondisikan untuk penyesuaian diri dengan keadaan di saat yang tidak enak untuk makan, tapi harus makan karena bagian dari penguatan diri ketika nanti akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Itu bagi yang fisiknya. Kemudian psikisnya, barangkali persiapan Ramadan, menata hati sing yang semula niku proses-proses kegiatan keseharian yang terbiasa dilakukan siang hari butuh dengan tenaga, maka akhirnya harus ada penyesuaian. Seperti kemarin ketika Pak Zain Tolibin, bahwa ibadah dihitung ibadah itu juga adalah tidur pada waktu bulan Ramadan. Tapi nggih ampun dimaknai sak terus saya sering tidur ketika Ramadan nggih. Mboten, artinya bahwa ada bagian-bagian tertentu memang, karena kadang kan terbalik ketika bar Isya yang biasanya kita bisa langsung istirahat melaksanakan ibadah sholat tarawih, ada yang disambung dengan khataman tadarus sampai 1 juz, paling boten 45 menit atau 1 jam selesai 1 juz, sehingga ketika malam itu harusnya untuk istirahat kasih, sehingga akhirnya istirahatnya terkurangi sehingga tergantikan pada siang hari. Nah, itu adalah penuh rahmatnya Allah, pengkondisian yang tidak biasa
menjadikan kita harus membiasakan diri berkegiatan baik secara psikis maupun fisik di bulan Ramadan. Adapun pertengahannya adalah berupa maghfirah, pengampunan. Tentu bahwa manungsa nggih menes-menes kakean dosa. Kula pribadi niki ibda binafsik, kula kaca benggala diri saya sendiri nggih banyak kekurangan, banyak kesalahan. Nah, kita memanfaatkan momentum 10 hari di pertengahan Ramadan nanti sebagai bagian dari minta pengampunan pada Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan memperbanyak lagi hal-hal yang sifatnya sunnah. Karena tidak hanya puasanya tapi berbagai ibadah di bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian 10 hari yang terakhir ini yang dikadang-kadang digadang-gadang atau kita menanti, yaitu salah satu malam 1000 bulan atau Lailatul Qadar, satu di antara 10 hari terakhir atau yang biasa kalau kita sesuai dengan riwayat yang sudah masyhur ada di tanggal-tanggal ganjil, yaitu yang ibadah di malam itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 1000, seperti kita ibadah di 1000 bulan. Nah, ini juga bagian dari keistimewaan umat Nabi Muhammad sebenarnya. Kalau kita kembali flashback bahwa dulu Rasulullah ketika mendapatkan wahyu untuk sholat 5 waktu kan dulu awalnya diberi 50. Mudun tawar-menawar oleh Nabi Musa, kamu munggah malih, nawar ya Rasulullah, umatmu tidak akan sekuat dengan umat-umatku yang badannya, fisiknya, usianya sampai ratusan tahun. Nah, sehingga konsekuensi atau bahasanya pengimbangannya, maka Allah memberikan ganti dilipat gandakan pahalanya, meskipun hanya 5 waktu sehari semalam wajibnya berpuasa, kemudian ibadah menangi di malam Lailatul Qadar, tapi ibadahnya, pahalanya dilipat gandakan karena usia atau umur dari umat Nabi Muhammad kalau kita lihat dari secara kisaran kan 70-80 tahun, bahkan Rasulullah sendiri hanya sampai 63 tahun. Menikah Bapak Ibu. Nah, di hadis yang lain Rasulullah juga mensabdakan bahwa orang yang berpuasa ini akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Dalam hadisnya, as-saumu lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Farhatun 'inda iftarihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa itu diberikan oleh Allah 2 kebahagiaan. Kebahagiaan ketika sore berbuka puasa, iftar, atau juga ada yang maknanya ketika nanti Idul Fitri, hari Id, hari kembali fitrah, dan juga kebahagiaan nanti ketika bertemu Allah dengan Rabb-nya atau ketemu dengan Tuhannya atau Rabb-nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita makna ini Bapak Ibu bahwa ada 2 dimensi sebenarnya. Atau kalau kita dalam bahasa lebih ilmiah ada perspektif duniawi dan juga ukhrawi. Perspektif duniawi artinya ketika kita sore berbuka puasa sudah menahan lapar, minum, nafsu dalam sehari itu ada rasa marem, ada rasa bungah bisa nuntaske sehari itu sehingga bisa berbuka puasa. Jadi jenengan sing ibu dibayangke pun angsal setengah hari, jam 3, jam sekawan meh udang geduk mawon ngapunten lewat si palang merah. Rasanya disebut Ibu. Eman nggih. Artinya wis puasa temenanan, ya Allah tinggal bukanya saja kok kena datang bulan, kena tamu bulan, itu kan juga sebuah rastane gelo. Maka tadi itu ketika kita sampai pada sore hari pada waktu iftar berbuka puasa itu suatu kebahagiaan tersendiri. Nah, Bapak Ibu, namun kita perlu mewaspadai atau perlu bermuhasabah bahwa kebahagiaan kita ini juga mengandung unsur sosial. Artinya apa? Kita senang bahagia, tapi jika kita melihat sekeliling kita atau jauh-jauh lah barangkali keluarga kita yang anak sudah pisah dengan orang tuanya, barangkali yang jauh dari keluarga, yang jauh dari saudaranya, tentu juga ada sisi humanisme, sisi kemanusiaan. Apakah mereka juga sudah layak berbuka puasa?
Kemudian lebih agak jauh lagi tetangga kita dalam skala nasional adalah warga negara Indonesia. Ya, yang tentu lebih lagi adalah bagaimana kita berempati dengan teman-teman kita, yaitu yang sekarang di Palestina, di Gaza, yang dalam foto-foto atau informasi yang ada di sosmed itu, ya astagfirullahaladzim, begitu nelangsa dalam bombardir Israel. Artinya ya minimal kalau kita memang punya rezeki yang bisa disisihkan, atau minimal berupa doa untuk teman-teman kita yang ada di sana supaya dikuatkan dalam puasa Ramadan ini, dikuatkan dalam pengepungan, dalam bombardir oleh Israel, dan juga kita berdoa membuka kepada para pejabat yang punya kewenangan supaya mungkin bisa kembali menggunakan hak-haknya untuk membawa ranah ini, ranah Israel ini ke mahkamah internasional, sehingga bisa ada hukuman, supaya ya kita setidaknya sebagai sesama umat Islam punya rasa empati, punya rasa humanisme, rasa kemanusiaan, sehingga harapan kita berbuka, tapi juga teman-teman kita yang lain, orang-orang yang memang sedang dalam keadaan nestapa juga mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bapak Ibu, yang pertama terkait dengan dimensi dunia atau duniawi. Kemudian terkait dengan yang kedua, yaitu adalah kebahagiaan di akhirat. Tentunya adalah kebahagiaan ketika nanti di masanya kita, bahwa semua manusia adalah camat, calon mati, akan pada akhirnya juga akan datang, hanya masalah waktu. Karena tidak memandang tua, muda, memandang sehat atau sakit, memandang lemah atau kuat, kalau memang sudah waktunya, ya Allah akan memanggil itu. Dan nantinya itulah yang kita akan salah satunya mendapatkan kebahagiaan selalu ibadah puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kalau kita kemarin juga mengingat Pak Zian mengendikan bahwa pengecualian ibadah puasa itu hanya aku dan umatku. Artinya bahwa kalau kita lihat logikanya, kalau syahadat itu perlu disaksikan pengislaman seorang itu. Sholat genah, orang bisa melihat ibadah-ibadah yang terlihat. Artinya tidak bisa syir, tidak bisa ibadah yang diam-diam. Haji apalagi jelas bagi yang mampu, kelihatan naik pesawat, barangkali kegiatan di sana. Tapi ibadah puasa adalah puasa yang kalau kita bilang meminjam bahasa adalah ibadah yang private, ibadah yang privasi, hanya Allah dan hambanya yang tahu. Karena niat cukup dalam hati barangkali. Sendiri di rumah tanpa orang. Godaan siang datang barangkali ada godaan makan, tapi kita bisa menahan, bisa ngeker niku sampai sore. Kan hanya kita dan Allah yang tahu tentang puasa kita. Kalau ibadah lain kan hal yang kelihatan, yang nampak, yang terlihat. Itulah mungkin maksud bahwa puasa itu cukup aku dan umatku yang tahu, dengan anak Adam yang tahu. Benar Bapak Ibu? Nah, terkait dengan tadi bahwa manusia juga harus punya sisi humanisme, sisi kemanusiaan, peduli dengan orang lain. Ini sedikit kisah dari Rasulullah SAW tentang sahabat Abu Hurairah. Pirsa nggih, Abu Hurairah nggih, yang biasa meriwayatkan hadis, dan juga beliau termasuk nyun sewu, orang yang termasuk fakir sebenarnya, karena beliau itu sering tinggal di sufah atau di emperan di samping Masjid Nabawi. Suatu hari beliau sebenarnya kelaparan, bahwa beliau itu sering kelaparan. Sampai satu hari beliau ingin bagaimana caranya supaya ingin diberi atau diundang makan. Maka beliau mengaitkan batu di perutnya. Oke. Setelah selesai sholat, pulang duluan Abu Bakar. Beliau bertanya kepada Abu Bakar, intinya tentang suatu ayat supaya dijelaskan, dan intinya pengen supaya beliau diajak pulang untuk ke rumahnya supaya diberi makan. Tapi Abu Bakar kurang respon, artinya kurang sensitif, kurang begitu peka. Nah, maka gagallah, belum dapat makanan dari Abu Bakar. Kemudian sahabat yang kedua, sahabat Umar juga sama. Abu Hurairah juga bertanya sesuatu tentang suatu ayat, tapi hanya dijelaskan tanpa melihat, kurang peka dengan apa yang sedang dialami oleh sahabat Abu Hurairah. Nah, yang ketiga, alhamdulillah
Rasulullah datang lewat, melihat keadaan yang seperti itu, perutnya diikat dengan batu. Bahkan kalau kita masih ingat dulu dalam tarikh Islam, Nabi ketika masa kecil kan, beliau meskipun sebenarnya bisa saja beliau mengambil sesuatu dari kebun orang lain untuk makanannya ketika beliau masih kecil dulu menggembala kambing, tapi karena al-aminnya beliau yang sangat jujur, tidak mau mencuri, tidak berbohong, beliau bahkan tidur juga pernah kan ditindih batunya supaya tidak berbunyi keroncongan. Sampai Abu Thalib paman beliau yang ngonangi malam-malam, ada suara, ketika dicek ternyata adalah suara dari perut Nabi Muhammad yang ditindih batu supaya tidak merasa kelaparan. Nah dari itu mungkin beliau melihat Abu Hurairah, oh iya berarti ini datanglah ke rumah, kita makan bersama-sama ya Abu Hurairah. Ini artinya di sisi lain kita harus peka melihat sekeliling kita. Tadi dari hal yang paling kecil, keluarga kita, keluarga inti lah, saudara, orang tua, meluas kepada tetangga-tetangga kita, meluas dalam skup kancah nasional. Ini termasuk kita sudah alhamdulillah Bapak Ibu sebagai PNS P3K mau dipotong 2,5% gajinya langsung tanpa kita harus membayar. Artinya secara fikih kita pun resik, gaji kita pun resik alhamdulillah. 2,5% itu kalau kalian itu zaman Pak Kepala Kantor yang Kudus itu Pak Gisel. Apa betul itu Magelang. Kudus niku Pak Kudus niku. Pak Rosyid nggih kula karena niku zaman riyen niku beliau memberikan salah satu kebijakan aturan untuk dulu malah milih tuh sih infak ataukah zakat. Kalau zakat itu 2,5% langsung dipotong. Ada yang infak itu 1%. Dulu awal kalau diambil dulu 1%. Kemudian tapi malah kok bener nih kalau zakat artinya kita masuk gaji total berapa kepotong 2,5%, sudah kita terima bersih. Kalau kita mau memberi nyusul para fakir miskin itu adalah lebih ke sedekah, infak dan sebagainya. Itu adalah bagian dari kita, kepedulian kita, apalagi orang-orang Kementerian Agama. Iku lo mau sing ngiten Instagram niku wonten usulan nih Bapak Ibu. Sementara wacana niki untuk Kemenak itu pegawai Kemenak itu jika mau kenakan pangkat bahkan nanti disyaratkan melampirkan struk pemotongan zakat. Artinya kita uang agama diharapkan bisa memulai dahulu dari kita yang memberikan contoh bagi instansi yang lain, dan alhamdulillah kan juga sudah ada basis di Kemenak itu sehingga insya Allah tertasarupkan betul-betul bagi mereka yang membutuhkan. Bapak Ibu, hal yang bisa saya sampaikan. Tentu banyak kekurangan, masih jauh dari hal-hal yang mungkin Bapak Ibu harapkan, tapi mudah-mudahan jika ada sedikit yang bermanfaat, itu mudah-mudahan bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaten dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.